Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara kita yang hadir di tempat ini, saya boleh melihat dalam keadaan sehat, amin. Tuhan berikan kita kesempatan untuk datang di tempat ini, saya yakin itu semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, sudah sepatutnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berikan kesempatan, kita mau memberikan pujian penyembahan kita kepada Allah yang sungguh luar biasa dahsyat. Oleh karena itu saudara-saudara, siapkan hati, biarlah mata kita tertuju kepada Yesus Allah kita. Mari saudara-saudara, saya undang bagi-bagi semua, kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia.
Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali perkara besar, perkara ajaib Engkau nyatakan bagi kami saat ini. Kami berada di dalam bait kudus-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami kepada Engkau, karena kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan selain membawa hati dan hidup ini kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan. Curahkanlah urapan-Mu ke atas kami, ke atas hamba-hamba-Mu yang Kau sudah percayakan untuk melayani pekerjaan. Tidak punya kekuatan kemampuan lain selain bergantung kepada urapan Tuhan yang luar biasa. Urapi song leader, singer, pemain musik Tuhan, pemain tamborin, dan biarlah urapan yang sama mengalir di tengah-tengah kami. Urapan itu menjamah setiap hati kami yang ada. Suasana surga kami rasakan, sehingga terjadi kebebasan, kelepasan dalam kami memuji dan menyembah. Satukanlah roh kami ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir dalam tangan. Kami percaya Engkau dengar doa kami, dan Engkau menjawab kerinduan yang ada pada kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Kami berdoa, kami alaskan di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara merasakan hadirat Allah? Ya, kalau kita sudah dimenangkan untuk hadir di tempat ini, kita boleh merasakan hadirat Allah, ya. Karena kita mengundang Yesus, Allah kita yang sungguh luar biasa. Kita mengundang Roh Kudus untuk senantiasa ada dalam kehidupan kita. Oke, karena kita sudah hadir di tempat ini dan kita menjadi pemenang. Ya, kita tidak berleha-leha di luar sana, tidak menyanyiakan waktu di sana, tapi kita mau hadir di tempat ini karena kita lebih dari pemenang. Oke, saya undang mereka semua saudara, kita angkat pujian kita lebih dari pemenang. Amin. Kiri, ini tegang sekali. Jangan tegang dong. Kita akan lebih dari pemenang, amin. Kalau kita sudah hari di sini, kita lebih dari pemenang, amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Allah kita yang sungguh luar biasa. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita,
merdeka, Buli. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang. Amin. Yang pemuda remaja jangan kalah sama ibu-ibu, kaum wanita. Ya, kemarin bapak-bapak, sekarang ibu-ibu ya. Saudara-saudara, kita boleh lebih dari pemenang karena Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Dia mengalahkan segalanya untuk kita. Kita angkat pujian, Dia mati bagiku, karena Yesus ada buat kita. Untuk saudara-saudara yang mau memberikan kesaksian, silakan saya undang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, Tuhan sudah berikan kita kesehatan, kesempatan untuk bernafas dengan leluasa. Mungkin minggu-minggu ini ada yang mau bersaksi? Belum? Kita angkat pujian ini lagi. Dia mati bagiku. Haleluya. Bagi diri semua saudara-saudara. Karena kalau dulu Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah namaku. Amin.
Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita siapkan hati. Ada lagi yang mau bersaksi gak nih? Ada gak? Enggak? Oke, saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian penyembahan kita. Amin. Amin. Kau Allah yang setia. Bapa yang
Amin. Buat kami Haleluya, jalani, Yesus. kami nikmatin dan kami syukur. Haleluya Yesus. Kami sangat berterima kasih kepadamu Bapa di Amin, hari ini. amin, amin. Kemenangan demi kemenangan terjadi atas kehidupan kami Bapa. Yesus, Terima Yesus. kasih Bapa. Ajaib. Mari Bapa, pagi hari ini kami mohon kepadamu Tuhan. Amin, Tuhan. Sucikan kami, layakan kami, kuduskan Haleluya, kami Yesus. Tuhan. Ampuni kami dari segala kelemahan-kelemahan kami Tuhan. Amin, amin, Ampuni kami dari segala perbuatan kami, dosa kami yang tidak berkenan di dalam hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, supaya Tuhan firman-Mu yang akan Kau sampaikan di pagi hari ini Tuhan boleh tertanam, boleh tumbuh di dalam kehidupan kami Amin, Tuhan. amin. Supaya kami menjadi berkat bagi orang-orang di Amin. sekeliling kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus yang baik. Engkau Allah yang setia. Amin. Engkau juga Allah yang memberkati. Amin, amin, Tuhan, amin, hamba Tuhan yang amin. akan menyampaikan firman-Mu di Yesus, pagi Kau hari sungguh ini. besar. Engkau Allah yang menyembunyikan di belakang kaki Amin. salib-Mu Bapa. Haleluya, Terima Yesus. kasih Tuhan, supaya ya Tuhan berkat yang akan ditaburkannya menjadi Amin, berkat amin, buat amin, kami amin. semua Amin. Tuhan. Terima Haleluya, kasih Yesus, terima Haleluya, kasih. Yesus, Terima kasih haleluya. Bapak. Kami mengalaskan Haleluya. doa sembahyang kami Tuhan. Dan kami siap pagi hari ini Bapak. Terima kasih Terima Yesus. kasih, Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini suara saudara lebih bagus daripada suara saya. Suara saya serak ya. Sudah kurang lebih 1 minggu. Sampai pada hari Jumat kemarin saya bilang, David, loh, kalau mami suaranya hilang, kamu aja ya. Ya, pokoknya mami belajar aja dulu. Puji Tuhan, saya bisa berbicara karena anugerah dan kasih Tuhan. Sebelum saya akan buka firman Allah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama mengangkat satu pujian. Yaitu Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama
Kuasa Tuhan itu tidak berubah, ya. Dia tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia sembuhkan orang yang buta, sekarang pun dia dapat lakukan hal yang sama. Kalau dia membangkitkan orang mati, saat ini juga hal yang sama bisa terjadi. Mungkin iman kita sudah mulai redup karena persoalan hidup yang silih berganti. Tetapi bersama dengan Tuhan, dia akan lakukan perkara yang besar. Karena Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Manusia mudah berubah, tetapi Tuhan yang saudara dan sembah hari ini, dia tidak akan pernah berubah. Asal kita memberi hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Haleluya ya, kita senang memiliki Allah yang hidup. Bapak ibu saudara ada di tempat ini, Tuhan sudah merubah hidup saudara menjadi orang-orang yang percaya, jadi orang-orang yang taat, sehingga kita berada di dalam rumah Tuhan. Dan mari kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya ya. Dalam pujian itu ada kuasa. Karena Mazmur katakan Tuhan bertakhta, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Ya, betapa pentingnya umat-umat Tuhan itu memuji Tuhan. Dalam pujian ada mujizat. Amin. Waktu Paulus di dalam penjara, apa yang dia perbuat? Ya, dia memuji Tuhan. Dia mengangkat hatinya kepada Tuhan. Dia mengangkat suaranya kepada Tuhan. Dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa. Pintu penjara terbuka, ya, ikatan terbuka. Karena dalam pujian ada kuasa. Saat kita menyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, dengan satu keyakinan yang penuh dalam hati kita, saya percaya akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Angkat pujian ini, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mana ada roh Allah, ada kemerdekaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Glory. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 kuasanya. Oh amin, amin, amin Tuhan. Glory. Berubah, tak berubah selama-lamanya. Glory. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Dia ada di tengah-tengah kita. Katakan dia tidak berubah. Amin, haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Oh, glory. Amin. Oh, Yesus, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Dengan iman, katakan dia tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Saudara, dari tempat ini saya tidak tahu saudara datang dengan bawa beban apa. Saya tidak tahu saudara datang dengan membawa penyakit apa. Saya tidak tahu saudara datang
dengan penuh kecemasan atau ketakutan yang ada dalam kita. Tapi Tuhan yang kita katakan tidak berubah. Dia tahu sampai ke dasar hatimu yang paling dalam. Dia mengulurkan tangan. Dia mau menolong. Siap gak saudara mau ditolong Tuhan? Kalau siap, katakan Tuhan, benar firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah berubah. Saya yakin, saya sangat yakin. Dia ada di tengah-tengah kita. Kuasanya ada di tengah kita. Dia hanya minta hati-hati kita untuk terbuka bagi Dia. Pujian katakan, dengan apa aku bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan yang melebihi segalanya. Tuhan hanya mau angkat hatimu. Katakan, aku tidak berubah. Katakan, aku tidak berubah. Katakan, kuasaku tidak berubah. Itu yang Tuhan mau. Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Dia mau kita yang ditebus oleh darahnya untuk memuji-muji akan Tuhan. Maka akan terjadi perubahan yang besar dalam hidup kita saat ini. Hanya butuh percaya dan ketaatan. Bapak Ibu mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mau nyanyi dengan percaya. Mujizat masih ada sampai hari ini. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kita angkat pujian ini. Kita mau menikmati Tuhan, amin. Haleluya. Girang-girang, haleluya. Dan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tak berubah lama-lamanya. Dan Yesus tidak berubah. Rasakan sesuatu terjadi di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus tak berubah selama-lamanya. Haleluya, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kuasanya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya percaya saudara tidak akan pernah lelah untuk berdiri, mengangkat hati, memuji akan Tuhan. Amin. Dia bangga melihat saudara dan saya saat ini.
Tentunya saudara dan saya pun bangga memiliki Tuhan yang hidup. Kita ada hari ini sama sekali bukan karena kita kuat. Bukan karena kita mampu. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Kalau saat ini saya berdiri di hadapan saudara, bukan karena saya kuat, bukan karena saya mampu, tapi karena doa-doa saudara membuat saya bisa berdiri saat ini. Puji Tuhan, saya sangat menikmati Tuhan pagi ini. Menikmati kehadiran daripada kuasa Allah. Kuasa Tuhan itu begitu dahsyat. Begitu luar biasa. Dalam kesaksian ada yang kehilangan kunci. Yang penting jangan sampai kehilangan kunci kerajaan surga. Ada yang kehilangan emas. Tapi ditemukan anugerah besar. Saya kehilangan emas dan saya tidak menemukannya lagi. Mas Sugiarto. Tapi saya punya Allah yang luar biasa. Yang selalu dapat saya temukan di setiap waktu, setiap saat. Mungkin saudara nunggu-nunggu kapan firman-Nya disampaikan. Haleluya. Jadilah manusia baru. Bapak Ibu mau menjadi manusia baru? Haleluya. Sedikit yang pengen jadi baru kayaknya. Tapi saya percaya kita yang ada karena kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Rohnya ada di tengah-tengah kita. Saya ingin membuka satu firman Allah. Terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat ini sudah biasa kita dengar. Tapi ayat ini luar biasa buat kita semua. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 demikian bunyi firman Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus menulis ayat ini dalam Korintus. Dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau Paulus dia bisa mengatakan ini kepada kita. Karena dia punya pengalaman pribadi yang indah dengan Tuhan. Bersama Tuhan. Kita sama-sama tahu siapa Paulus sebenarnya. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan, nama Paulus adalah Saulus. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan yang menyembah kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia berjuang untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh Saul pada waktu itu. Banyak yang dibunuh, banyak yang dianiaya. Apakah Tuhan tinggal diam?
Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup daripada Saulus ini. Pada waktu dia mau merencanakan perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di mata Tuhan, berjalan untuk mencari orang-orang yang menyembah Tuhan. Saya singkat-singkat saja ya, saya tidak. Saudara lihat Alkitab kok nggak sama. Nah, saya cuma ambil garis besarnya saja. Perjalanannya ke Damsyik. Tapi tiba-tiba, ya, saya katakan tadi Tuhan tidak pernah diam dan tinggal diam melihat kejahatan yang diperbuat oleh Saulus. Pada saat itulah saat waktunya Tuhan untuk merubah kehidupan Saulus. Tiba-tiba dalam perjalanannya ada cahaya luar biasa yang membuat dia tidak bisa melihat dan dia terjatuh. Siapa yang bisa melawan akan Tuhan? Pada waktu itu Saulus tidak percaya tentang nama Yesus. Dia adalah seorang Farisi yang kejam. Tapi waktu Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan Paulus, di mana dia melihat cahaya yang terang, dan saat itu dia menjadi buta selama 3 hari. Tuhan punya rencana kepada Paulus. Dia menerima anugerah yang besar daripada Tuhan. Sehingga pada saatnya dia dapat melihat dan dia dipanggil oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Tuhan mengubahkan orang yang sekejam Saulus menjadi Paulus yang penuh dengan kasih. Waktu dia sudah berjumpa dengan Tuhan, waktu dia sudah menerima kasih karunia Allah di dalam dirinya, dia merubah sikap hatinya menjadi sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Dia mau berbuat apa saja untuk Tuhan karena dia merasa Tuhan yang sudah menyelamatkan dia dari kebinasaan. Itu sebab dia katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dia mengalami itu, ya. Dia diubahkan Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, ya. Paulus katakan yang lama sudah berlalu, semua dia sudah lupakan. Bahkan dia katakan dalam ayat yang lain, semua menjadi sampah di matanya, ya. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Setelah Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya kepada Tuhan. Apakah kita sudah berubah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar sudah menjadi ciptaan baru? Atau masih kita hidup dalam keadaan hidup yang lama? Untuk menjadi manusia baru, kita harus memiliki roh kerendahan hati. Apakah Bapak Ibu sudah memiliki roh itu? Atau masih ada roh tinggi hati? Firman Allah katakan, yang meninggikan akan direndahkan oleh Tuhan.
Tapi yang merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Bukan menjadi ekor, tetapi dia akan menjadi kepala. Itu sebabnya mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, saya mau berubah ya Tuhan. Saya enggak mau seperti dulu lagi. Karena yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Amin. Orang yang sombong itu dibenci sama Tuhan. Awal dari kejatuhan itu adalah kesombongan. Tuhan mau kita menjadi manusia yang baru. Punya hati yang baru. Firman Allah katakan, aku akan berikan hati yang baru. Untuk menerima berkat yang baru harus memiliki hati yang baru. Amin. Luar biasa. Rasul Paulus setelah diubahkan oleh Tuhan. Kita akan lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saya minta bantuan Saudara David bacakan ayat ini. Galatia pasal 2 ayat ke-20. Kasih. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi agak pelan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya. Waktu Yesus menangkap Paulus dan mengubahkan Paulus, ayat ini yang menjadi pegangan daripada Paulus atau yang dia sampaikan kepada kita saat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Setelah dia menerima kasih karunia Allah yang mengubahkan hidupnya dari orang yang jahat menjadi orang yang baik, dia menyerahkan dirinya, hatinya, hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Mungkin pada waktu itu dia berkata, Tuhan,
Aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Terserah Tuhan mau buat apa terhadap aku. Kalau kita baca kisahnya Paulus, dia banyak menghadapi persoalan-persoalan yang menyakitkan hidupnya. Pada waktu dia mau menyampaikan firman kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, dia memberitakan Injil sepenuh Allah. Dia memberitakan tentang keselamatan. Dia dianiaya, ya. Dia dipenjara. Dia diperlakukan tidak baik. Tapi dia tetap bertahan karena dia sudah mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa dalam dirinya. Itu sebabnya dia katakan bahwa sekarang saya akan ulangin dari awal. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup. Dia sudah tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia sudah lebih mementingkan orang lain, mementingkan keselamatan orang lain, sangat peduli kepada orang lain. Dia tidak mau dia hanya diselamatkan seorang diri, tapi dia mau semua orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia melalui penebusannya di atas kayu salib. Yesus tersalib bukan karena Dia bersalah, tapi karena kita yang bersalah dan Dia yang menanggung akibat kesalahan Bapak, Ibu, saya, saudara semua. Luar biasa saudara yang kekasih, Paulus katakan, bukan aku hidup sendiri. Dia tidak lagi mementingkan dirinya. Dia katakan yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Sekarang dia hanya berkata bahwa kalau aku ada, aku masih hidup dalam daging. Tapi aku hanya memiliki iman kepada anak Allah yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita, yang sudah mengasihi kita. Betapa indahnya kalau kita yang ada pada saat ini punya kerinduan yang sama seperti Paulus. Aku memang hidup dalam daging, tapi hidup aku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Yesus Kristus yang memerintah aku lagi. Bukan keinginan dagingku lagi, tapi biar keinginan Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidupku untuk aku lakukan. Luar biasa. Tuhan senang kalau ada anak-anak Tuhan yang bertanya seperti itu kepada Dia. Sama saya sebagai seorang ibu. Kalau ada anak saya yang tanya, Mami maunya makan apa? Seneng gak? Berarti ada perhatian. Kalau diperhatikan anak seneng gak? Biar cuma dibeliin combro satu tuh hatinya seneng. Walaupun saya gak ngomong, saya seneng deh dibeliin combro, saya seneng. Tapi hati seorang ibu tuh seneng. Dia tidak minta emas perak. Dia hanya minta perhatian. Ya. Amin ibu-ibu? Ya.
Jangan malu-malu, bilang iya aja. Ya. Amin. Pak Rexol, amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kayak seperti Bu Leli kan kalau cerita. Ini dari anak saya yang ini. Ada lihat wajah yang sukacita. Ya, mungkin kayak gitu ya, Ella ini mah Selaili juga bisa beli. Tapi karena anak yang kasih itu berbeda rasanya. Ya. Tapi saya bukan mau dikasih ya anak-anakku. Tapi kalau dikasih juga puji Tuhan. Haleluya. Gak bercanda-bercanda. Ya. Combro tuh Pak Epi enak banget kalau pagi hari. Pedes-pedes sedap. Nah, puji nama Tuhan. Saya kembali kepada firman Allah. Ya, bahwa Paulus berkata bahwa dia hidup dalam daging. Dan dia hidup dalam iman hanya kepada anak Allah. Saya berharap kita semua yang ada pagi hari ini juga kita memiliki iman untuk tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan lihat sama-sama di dalam Filipi pasal yang pertama. Kita lihat apa kata Paulus setelah dia sudah berubah menjadi orang yang baik, yang mengalami kasih karunia Allah. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat 22. Saya minta kesediaan Ibu Leli untuk membacakan ayat ini. Leli aja nggak tahu mau milih apa. Ya, puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa karena bagiku, Paulus katakan, hidup adalah Kristus. Kalau dia diberi kesempatan untuk hidup, maksud ayat ini, itu hanya untuk Tuhan. Itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu hanya untuk melayani Tuhan. Sebab itu anak-anak muda, pemuda, remaja, jangan menyepelekan yang namanya bentuk pelayanan. Katakan kanan kirimu, jangan sepelekan. Ayo anak muda, saya tidak tanya orang dewasa. Jangan menyepelekan pelayanan. Itu ada harganya loh. Amin. Dan kita harus bertanggung jawab sama Tuhan. Setiap bentuk pelayanan apapun itu. Kolektan, terima tamu. Ya. Tugas apapun kita bertanggung jawab di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Kalau Paulus dia katakan, bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia begitu jelas katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Sekarang Bapak Ibu katakan kanan kiri suami, sebelahnya, bagiku adalah Kristus. Dan kalau mati adalah, jadi jangan takut mati ya. Untung kata firman Tuhan. Asal kita sudah ada di dalam Kristus. Puji nama Tuhan ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Memberi buah. Kalau kita sudah memperoleh kasih karunia
Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau seperti Paulus yang berkata bahwa kalau aku hidup, aku harus bekerja dan memberi buah. Jadi bukan diam, tinggal diam, bengong, gak ada yang diperbuat satu apapun buat pekerjaan Tuhan. Nunggu dipanggil Tuhan. Iya, kalau gak memberi buah bagaimana mau masuk kerajaan surga. Ya. Harus memberi buah. Kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah yang besar melalui kematian anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Kita harus bekerja lebih keras lagi dan harus memberi buah. Buah apa yang kita sudah tunjukkan kepada dunia ini? Buah apa yang kita sudah tunjukkan kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita? Dalam pekerjaan kita, buah apa? Tuhan mau dari kehidupan kita sebagai manusia yang sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Harus menunjukkan buah-buah roh di dalamnya. Amin. Itu yang Tuhan mau dari setiap kita yang ada. Agar supaya pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Ya Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya minta Ibu Irma tolong bacakan Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Amin. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam tubuh manusia ada jiwa, ada roh, ada kehidupan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita mempersembahkan hidup kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan itu menjadi ibadah yang sejati, kata firman Allah. Ya. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini tidak memperdulikan yang namanya ibadah. Dunia itu sangat meremehkan yang namanya ibadah. Tapi kita sebagai gereja Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus, kita mengagungkan yang namanya ibadah. Utamakan ibadah lebih daripada yang lain.
Karena di dalam ibadah kita memuliakan Tuhan kita, Allah kita yang hidup, yang sudah menyelamatkan kita, sudah membebaskan kita dari dosa. Puji nama Tuhan. Siang hari ini saya percaya Tuhan yang mau berfirman buat saudara dan saya. Bukan kemauan saya. Saya berdoa, saya bilang Tuhan, apa yang Engkau mau yang saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita menjadi manusia yang baru. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan yang lain. Terlebih mementingkan kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada. Mementingkan kehidupan rohani lebih daripada yang lain. Kita ingin terus bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Karena pada waktu Tuhan datang pada yang kali yang kedua, Dia tidak mencari harta bendamu. Yang Dia cari adalah buah-buah yang sudah kita berikan kepada Dia. Yang sudah kita kerjakan selama kita ada di muka bumi ini. Saya tidak tahu persis buah apa yang saudara buat. Buah apa yang sudah keluar dari hidup saudara. Yang sudah saudara tunjukkan. Tapi saya percaya semua yang ada di tempat ini akan memberikan buah-buah yang baik. Yang dapat dinikmati oleh orang sekitar kita. Haleluya. Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kalau masih mungkin masih ada masalah yang mengikat kita. Mungkin sakit penyakit yang belum kunjung sembuh. Paulus pernah berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ya. Waktu dia mengalami seperti duri dalam dagingnya. Sakit bukan kalau duri dalam daging. Ya. Lebih dari sakit kepala. Ya. Tapi dia katakan, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Kita ada dengan berbagai-bagai persoalan hidup. Tapi firman Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Melalui penebusannya pada Bapak Ibu. Membuktikan Dia begitu mengasihi kita. Sampai saat ini. Yesus berjanji Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia gak akan pernah melepaskan saudara. Jangan pernah takut. Tuhan memegang tangan-tangan. Luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Biasa kalau kita akan makan minum perjamuan suci. Kita mengambil, kita mendengarkan atau membaca firman Allah. Yang terdapat di dalam
Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Ini biasa kita lakukan setiap kita akan makan, akan minum perjamuan yang kudus atau perjamuan Tuhan. Dalam ayat yang ke-23, sebelum saya masuk pada perjamuan, tapi saya rindu untuk membacakan ayat ini ya. Salah. Satu Korintus 11 dalam ayat yang ke-23 ini sering kita baca pada perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tubuhnya yang roti yang melambangkan tubuhnya itu. Tubuhnya dia serahkan untuk dipecah-pecahkan, dihancurkan. Itu untuk kamu, kata firman Allah. Ya. Dikatakan bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya. Dicabik-cabik sudah hancur itu karena kita. Dan setiap kamu makan, firman Tuhan katakan itu merupakan peringatan. Jadi kita harus menghayati ya pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Melalui pengorbananlah saudara dan saya diubahkan menjadi ciptaan baru oleh Tuhan. Sehingga yang lama Tuhan sudah lupakan. Perbuatan dosa kita yang lama Tuhan sudah hapus. Firman Allah katakan, aku sudah tidak ingat lagi. Melalui pengorbanan. Melalui daging-daging yang hancur. Yang melambangkan roti yang sebentar kita akan makan. Berikutnya dia katakan lagi, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu, saudara dan saya, meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Supaya ingat akan pengorbanan Tuhan. Yang luar biasa. Mari kita sama-sama